Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Masail Jahiliyah karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di halaman 214, poin yang ke 59. Gimana model kejahilan yang diperbuat oleh orang yang punya sifat jahiliyah tempo dulu, sekarang maupun akan datang, di masa jahiliyah atau di masa Islam, tetapi perilakunya tetap perilaku jahiliyah, yaitu menuduh kepada orang mukmin, maknanya ahlus sunnah, yang Islamnya sebagaimana adanya, Islam yang biasa-biasa saja, yaitu yang biasa dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dikerjakan Nabi itu biasa-biasa saja atau luar biasa? Ya biasa-biasa saja, paling-paling ya dengan Al-Quran, sunnah pun juga wahyu yang diajarkan kepada para sahabat, prakteknya benar, itu kan biasa-biasa saja. Katanya itu merubah agama. Katanya itu merubah agama. Sebagai landasan hukumnya, tolong dibacakan ayatnya dari surah Ghafir, ayat yang ke-26 mulai ayat yang ke-23 dulu sampai ayat 27. Fadhil. Ulangi dari uqtulu abna alladzi, atau qalu dari qalu. Qalu qatulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirin
Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kita baca dulu ayatnya, sehingga tema yang ada ini bukan tuduhan, tetapi apa yang telah dijelaskan di dalam firman Allah Rabb Alam. Itulah Al-Quran yang ada pada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Ada surah Ghafir atau Mu'min, ada surah Al-Mu'minun. Ghafir sama dengan surah Mu'min. Al-Mu'minun beda lagi. Ini nomor urut yang ke-40. Kalau Al-Mu'minun nomor urut yang ke-23. Kita baca mulai dari ayat yang ke-23. Walaqad arsalna, dan demi Allah sungguh telah kami utus. Lam sumpah, qad penguat, lam sumpah untuk penguat. Allah berfirman sudah kuat, berarti berita ini betul-betul luar biasa kuatnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Yang ada paham, yakin, dan siap berjuang. Arsalna, telah kami utus Musa, Nabi Musa alaihissalam, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Mukjizat-mukjizat yang ada, tanda bukti risalah yang dibawa itu benar. Dikenal mukjizat Nabi Musa sampai 9. Entah itu tongkat berubah jadi ular, tangan dimasukkan ke saku dikeluarkan bercahaya, hukuman kepada orang yang mendustakan, di sana ada bencana semisal air jadi darah, di mana ada air penuh dengan katak. Demikian juga kutu-kutu menguasai mereka, belalang-belalang, ulat-ulat dan semisalnya. Ujung-ujungnya Fir'aun takluk, gak bisa menyelesaikan. Janji pada Nabi Musa alaihissalam, berdoalah kepada Allah, nanti bila Allah angkat kami akan beriman kepadamu. Yang dilihat dari situ ternyata kufurnya Fir'aun bukan karena tidak tahu. Kufurnya Fir'aun bukan tidak mengakui Nabi Musa itu benar, tahu dan itu memang betul-betul benar. Tapi kenapa kok tidak mau mengimani? Kalau memang sudah tahu itu betul-betul hak, itu meyakinkan. Jawabnya tetap lebih cinta kepada dunia. Karena Nabi Musa dan umat itu dianggap sebagai kelasnya budak. Karena memang Bani Israel di Mesir itu diperbudak. Seolah mereka nggak mau kehilangan kerajaannya. Masa kami akan dipimpin oleh manusia kelasnya budak, gengsi. Ujung-ujungnya adalah ya tetap dunia yang menjadi penghalang keimanannya. Makanya kita boleh cinta pada dunia tapi sebagai sarana, bukan puncak cinta yang kadang agama dikorbankan semata untuk mencari dunia. Tentunya kita tidak seperti itu. Membawa ayat-ayat kami, berbagai macam mukjizat dan juga wasultanin mubin, kekuasaan yang menjelaskan. Itulah tafsir isi dakwah, keterangan yang gamblang untuk menyampaikan apa maksud dari agama ini, seperti apa perinciannya. Ketika dijelaskan mudah dan gamblang, Nabi Musa menjelaskannya dibantu oleh Nabi Harun yang memiliki lisan yang fasih, sehingga ketika menyampaikan mudah dipaham, sehingga tidak salah paham, sehingga orang pun juga tidak gagal faham.
sehingga hujah betul-betul tegak, sehingga alasan orang itu, aku ngerti agamanya modelnya kaya ngopo toh, aku gak paham. Gak ada orang yang ngomong kayak begitu. Mereka akan mengatakan betul-betul gamblang agama itu. Diutus ila Fir'aun kepada Fir'aun sebagai pucuk pimpinannya, wa mana kepada Haman, menteri yang paling diandalkannya, wa Qaruna kepada Qarun, hartawan yang seolah menjadi tulang punggungnya. Lalu apa tanggapannya ketika dakwah sudah sejelas itu? Mestinya tinggal sami'na wa ta'na. Ibaratnya pitik luwe diceluk kur, gimana pitik? Kroyuk langsung lomba makan. Ternyata bukan itu, tapi malah kesebalikannya. Faqalu, maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa itu seperti apa statusnya? Kata mereka, sahirun kadzdzab, tukang sihir lagi pendusta. Naudzubillah min dzalik. Makanya apabila sampai sekarang dakwah itu jelas gamblang, tapi kenyataannya tetap dikesankan mengerikan, butuh disingkirkan dengan tuduhan macem-macem. Ya memang itu tidak terjadi sekarang saja, sejak dulu memang wong kafir gayane yo seperti itu. Makanya kita tidak usah aneh mendapatkan tuduhan-tuduhan isu miring yang sebenarnya itu bebas dan tidak usah ditanggapi. Bila menanggapi nanti kelasnya podo-podo miring kabeh, biarlah, gak usah didengarkan. Wa idza maru billahi maru kirama, ketika melewati sesuatu di sana ada sia-sia, berjalan gitu sajalah. Biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Nanti ditanggapi, nanti kelasnya sama-sama menggonggong kabeh, nggak ada bedanya. Berlalu saja, nggak usah ditanggapi. Yang hak mesti akan kokoh, yang batil terbawa angin akan menyingkir. Falamma, maka tatkala ja'ahum, Nabi Musa datang kepada mereka bil hakim, membawa al-haq, mukjizatnya hak, wahyunya hak, dakwanya hak, keterangannya hak, nggak ada alasan untuk disalahkan. Min indina, yang itu datang dari sisi kami. Qalu, mereka mengatakan, uktulu, bunuhlah, abna alladzina amanu, anak laki-lakinya orang beriman. Bukan sebatas menuduh, tapi kerja nyata, pembunuhan generasi muda yang laki-laki. Wastahyu, dan biarkan hidup nisa'ahum, perempuannya. Sudah, ritme kafir dari masa ke masa yo ngono kuwi. Kalau sekarang kita melek kondisi ternyata terjadi, gak kaget, yo wis ngono kuwi. Wa ma kaitul kafin, dan tidaklah kait sama dengan makar, usaha rahasia akhirnya juga terbongkar. Apapun mereka mengerjakan serapi apapun, ujung-ujungnya apa? Tidaklah itu semua terjadi illa kecuali fi dhulal, di dalam kesesatan, salah jalan, gak mengenal sasaran, gagal saja. Ibaratnya pemanahnya nggak jitu, akhirnya anak panahnya hilang. Kemana? Lembuh, karena nggak mengenal sasaran. Oleh itu tersesat, nggak mengenal sasaran. Memang Allah yang menjaga agama ini. Makanya tidak usah takut ancamannya orang yang ngancam, makarnya orang yang bermakar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pikir makar, rencana rahasia, Allah pun juga membikin. Dan makar Allah itulah yang mesti sukses, dan orang akan menang bila bolo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Fir'aun, berkata Fir'aun, daruni, biarkan saya, aktul Musa, yang membunuh kepada Musa,
Wal yad'u, silahkan dia berdoa Rabbu kepada Rabbnya. Apakah dia bisa aman dari sergapanku? Terang-terangan ingin membunuh. Terang-terangan ingin membunuh. Inni akhafu, sesungguhnya saya khawatir, ayyubadila dinakum, dia akan mengganti agama kalian. Nah, ini jelas apa yang ada pada tema diambil dari ayat ini. Nabi Musa ketika berdakwah membacakan ayat, katanya mengganti agama, mengganti keyakinan, mengganti akidah, seolah yang mereka bawa itu hak. Apa yang dibawa Nabi Musa katanya batil. Ini jelas. Jadi tuduhan mereka yang hak itu katanya mengganti agama. Senada dengan itu terang-terangan diucapkan oleh Firaun. Ayatnya sangat jelas kita bawa. Au ayuthira, atau dia akan menampakkan fil ardi, di bumi, al-fasada, kerusakan. Apa yang mereka anggap rusak? Ya, generasi mereka sudah tidak mendukung mereka, tetapi berbondong-bondong hijrah. Itu dianggap kerusakan itu. Sehingga sekolahan mereka gak ada muridnya. Masjid mereka menjadi sepi. Ketika yang tua-tua mati, gak ada generasi mengganti. Itu yang dianggap membuat kerusakan. Anak turunnya sudah gak taat pada orang tuanya lagi. Maka akhirnya mereka milang-miling kepada tonggo. Akhirnya sifat asli gak punya, akhirnya adaptasi. Yang penting duwe bolo. Kaya A gak apa-apa, kaya B gak apa-apa, kaya C gak apa-apa, nyapa ya pancen ra duwe bolo. Nyatakan yang kayak begitu, itu dianggap membuat kerusakan. Dakwah yang ada, yang mereka akhirnya mendapatkan dampak seperti itu. Makanya ketika ilmu betul-betul disampaikan, orang melek, sadar, Allah menembus hati mereka dengan dibacakan ayat, itu banyak yang hijrah. Dan mereka itu betul-betul merasa dapat resiko berat. Permasalahannya ibarat berdagang gak laku, karena generasi mereka banyak yang hijrah. Itu dianggap membuat kerusakan. Makanya bila sekarang kita menjumpai yang kayak begitu, itulah perilaku jahiliyah, itu ada dari masa ke masa. Gimana sikap Nabi Musa? Bukan sebatas mendapatkan ancaman ini, dan juga mendapatkan keluhan dari umat. Nabi Musa alaihissalam, sebelum engkau menjadi nabi kami ditindas, setelah engkau menjadi nabi kami juga ditindas. Karena pembunuhan kepada anak-anak itu tidak sekali, minimal 2 kali. Kapan pembunuhan kepada anak-anak yang pertama? Ketika Firaun dimimpikan ada api yang datang dari Syam, katanya meluluh lantakan membakar kerajaannya. Apa kata para pentakwil mimpi? Kerajaanmu akan gugur di tangan seorang anak dari Syam. Makanya di waktu itu diputuskan anak laki-laki yang lahir dibunuh. Dan Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun, di situ ada instruksi pembunuhan. Ternyata Allah menyelamatkannya. Dan itu korban pembunuhan anak-anak itu banyak. Namanya abna, itu kan jamak taksir, bukan satu saja. Banyak, berapa jumlahnya? Lembu. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam diutus berdakwah, khawatir nanti dakwahnya mekar, juga akan digembosi jumlahnya, digembosi potensinya, digembosi kekuatannya. Maka juga diputuskan untuk mengadakan pembunuhan lagi. Di zaman modern apa bentuknya? Ya, kedoknya nanti macam-macam. Bungkusnya bisa beda, tetapi isinya sama. Ibaratnya homer sekarang ditulisi dengan obat. Macam-macam, tapi ujung-ujungnya mengadakan pelumpuhan kekuatan yang hak.
itu bisa membuat nyali ciut. Tetapi petunjuk Allah sudah sangat gamblang. Kenapa? Tanda orang beriman generasi pengganti nanti akan jaya sifatnya adalah la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaannya yang mencela, ancamannya yang mengancam. Kenapa? Karena masing-masing orang itu sudah punya jatah takdir. Apabila bukan jatahnya, walaupun semuanya berusaha merusak, mesti akan mental. Tapi bila sudah jatahnya, walaupun semua melindungi, mesti akan terkena sasaran. Makanya ancaman mereka itu sebatas ancaman mulut, kayak gertak sambal. Gak akan merubah takdir, karena takdir tidak di tangan mereka, tapi takdir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali orang Quraisy hendak membunuh Nabi? Gak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Tapi kenyataannya meninggal beliau di kamar pada pelukan istrinya. Bukannya karena degdoyo, bukan, tapi memang sudah ada jatahnya. Nah, itu akan mendorong kepada kita punya kepribadian yang kuat, tidak akan bergeming ancamannya orang yang mengancam. Ketika diancam, itu hanya semakin mendorong dia untuk kembali kepada Allah. Siapa yang kembali nanti pasti akan dilindungi. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Siapa di antara kita ketika sudah kenal ngaji naik ngomah dituduh oleh kono-kono, awakmu saiki dong ngaji kok malih ganti agama nenek moyangmu, malih gak umum. Sapa dikitukan karo tanggane? Acung. Masya Allah. Siapa lagi yang lain? Fadl. Ini untuk penambah semangat kekuatan. Fadl ke sini. Pengokohan mental nek ngomah izin ben nenek bolo nih. Ada yang mengalami. Siapa liyane yang lain? Bahkan keluarga sendiri, popai, pombai, popamani, nggak ada. Wadul, monggo. Ada kenang-kenang lagi nih. Oh, gimana? Oh, untuk anak-anak. Ya, siapa yang mewakili? Ya, anak-anak yang serupa. Ada haknya dari yang 10 untuk anak-anak ini. Ayo, ngacung. Gak ada. Alhamdulillah terdukung semuanya. Apabila ada, semoga mereka segera berubah. Nah begitu. Ini kita bisa membuktikan ini mukjizat. Apa yang Allah katakan ada sekarang kenyataannya. Katanya itu mengganti agama atau membuat kerusakan. Padahal kerusakan yang mana? Wong itu hanya membacakan ayat. Ayatnya jelas, sunnahnya jelas. Profil kehidupan para sahabat jelas. Allah meridhoi, gamblang. Orangnya pun juga mudah dicari, bisa ditanya. Gak lari kemana-mana, jujur. Tapi kok neko-neko tuduhan. Apa sikap Nabi Musa untuk memperkokoh semuanya? Wa qala Musa, Nabi Musa mengatakan, ini sesungguhnya saya utuh memohon perlindungan birabbi kepada Allah Rabbku, walaupun sekaligus juga Rabbmu. Tauhid rububiyah diakui oleh semuanya, bahwasanya pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya adalah Allah. Dilindungi dari apa? Min mutakabbirin, dari orang yang sombong. Jadi tidak imannya Fir'aun itu bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak ngerti mukjizat, bukannya tidak bisa membuktikan itu Nabi, betul-betul tahu persis, hanya sombong saja, merasa dirinya besar. Wah, aku lek dadi raja ngene iki, lek nganti melu dhek dadi wong awam ya gengsi dong. Masa kerajaan dibangun sulit-sulit, sekarang punya diwehne wong liya, penak men. Senada dengan itu, atau bahasa-bahasa yang lain, atau mereka salah pemikiran tanda cinta itu kaya. Kalau memang Musa itu benar, tentunya yang jadi nabi itu adalah kami, karena tanda cinta itu adalah kaya, sementara dia kan nggak kaya, bahkan bangsanya diperbudak.
Maka orang yang setelah hak gamblang menolak kebenaran, merendahkan para pejuangnya, itulah hakikat kesombongan. Di mana dia la yu'minu biyaumil hisab, tidak mengimani hari hisab, artinya tidak mewujudkan sadarnya hisab ada dengan pembekalan. Karena dia sedang terpengaruh oleh nikmat dunia, nggak ingin membuat tabungan untuk hari hisab nanti. Walaupun dia tahu nanti akan dibangkitkan, tapi tidak menyiapkan karena sedang terbuai oleh dunianya, tidak menyiapkan bekal keselamatan ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih itu diantara dasar ayat yang kita baca. Pada ayat yang ke-26 tadi jelas diantara tanda jahiliyah ialah menuduh kepada Nabi, kepada Rasul, kepada para pewarisnya, katanya mengganti agama. Wong itu meluruskan, katanya dituduh malah mengganti. Kita baca apa yang ada di tulisan ini yang sudah diterjemahkan. Mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka pegang teguh dari kesesatan adalah agama yang hak. Jadi apa yang mereka warisi dari nenek moyang, agama budaya, akal-akalan, bahkan bisikan setan, katanya itu yang hak. Alasannya sudah kadung mentradisi. Sampai tokohnya walaupun sudah mengatakan Islam itu hak, mereka tetap kalah tradisi. Lebih masyarakat kadung ngono kengkung ijeni berseberangan dengan arus, kehilangan pengikut, nanti saya sendirian. Itu permasalahannya sampai ke sana. Naudzubillah min dzalik, pemikiran seperti itu. Maka siapa saja yang ingin merubah mereka dari keyakinan mereka yang ngawur itu dan memalingkan mereka dari apa yang mereka pegang teguh itu dalam pandangan mereka, tentunya orang tersebut ingin mengeluarkan mereka dari agama dan ingin berbuat kerusakan yang ada di permukaan bumi. Dan seperti inilah celotehan musuh-musuh kebenaran di setiap masa. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Setelah terbaca beberapa tafsiran dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita terjemahkan di atas, akhirnya tersimpul beberapa pelajaran berikut. 1. Kronologi kebatilan. Kronologi kebatilan. Urut peristiwa sehingga batil itu muncul itu gimana? Apa kronologi? Urutan peristiwa. Akhirnya kebatilan itu kok muncul. Makanya kita rangkum saja dengan kronologi kebatilan. 1. Awalnya baik. 2. Generasi berganti. 3. Nilai pemahaman agama menurun. Itu nomor 3. Nilai pemahaman agama menurun. Menurun maknanya turun nilai, artinya gak paham lagi. Nomor 4. Pendengki mengusung syubhat. Pendengki mengusung syubhat atau menyusupkan syubhat. Mengusung boleh, menyusupkan boleh. Syubhat dalam kurung jaga bungkus merubah isi. Itu makna syubhat. Apa makna syubhat? Menjaga bungkus tapi merubah isi. Konjobo dikira podo tapi jeruane beda, itu syubhat. Yang kelima, ketika pencerah datang. Nomor 6, membawa barang yang semisal. Nomor 7, dibuka isinya beda.
Kedelapan langsung dibuang. Itu tadi kronologinya. Bila kita bikin tulisan ada 8. Bila kita bikin tulisan ada 8. Sejarah terjadinya kebatilan itu jenis piye to? Apa memang awal-awalnya yang ada itu batil? Sebenarnya tidak. Kira-kira air sungai Brantas di Surabaya yang gak karuh-karuan ketika muncul pertama dari sumbernya itu memang sudah keruh ya? Enggak, kan jernih kan, super. Begitu keluar diminum steril. Tapi kenapa sampai di sana kok rupanya gak karuan? Itu namanya kronologi, urut peristiwa. Kebatilan itu memang ada urutnya. Apa itu? Awal-awalnya baik. Lalu nomor 2, berganti generasi. Turun anak, turun putu, turun buyut. Yang ketiga, nilai keagamaan mereka menurun. Buyute pemahaman agama enggak koyo leluhurnya yang betul-betul murni tulen. Itu sudah terkontaminasi, cemar. Menurun itu. Akhirnya dimanfaatkan oleh yang keempat, pendengki mengusung subhat. Yaitu menjaga bungkusnya sama tapi merubah isi. Menggunakan bahasa Al-Quran tetapi pempraktekannya beda. Menggunakan bahasa tauhid pemahamannya beda. Masih melaksanakan sholat tapi juga prakteknya enek kono kini macam-macam. Jeree sholawat. Tapi sholawat nopo? Dalil sholawat, promosi ini sholawat digemarkan, promosi ini bener. Tapi ketika sudah praktek mensolawatkannya, caranya sudah beda lagi. Memang itu merubah isi. Brokowan jadi berkahan, golek berkah. Itu promosinya begitu, megengan ngegungni Ramadan. Tapi prakteknya nanti sudah dirubah lagi. Itu namanya membawa subhat, yaitu menjaga bungkus tapi merubah isi. Yang kelima, ketika pencerah datang. Dan memang Allah menjamin pencerah itu akan ada sewaktu-waktu. Memang Allah menjamin agama ini dijaga. Sewaktu-waktu orang dakwah itu selalu ada. Tidak akan pernah sepi. Itu namanya pencerah datang. Ketika dakwah, pencerah datang membawa barang yang semisal. Masyarakat mengatakan Islam, ya juga mengatakan Islam. Masyarakat senang Quran, yang dikajikan juga Al-Quran. Masyarakat katanya suka kepada sunnah hadis, juga sama dibacakan hadis. Dan seterusnya. Itu pencerah datang membawa barang yang semisal. Tetapi ketika dibuka isinya beda. Karena mereka sudah diganti isi, sementara yang datang tadi murni. Isinya beda. Podo-podo promosi sholawat tapi prakteknya beda. Loh, kok sholawatmu dengan sholawatku kok enggak sama? Itu beda isi. Nah, dikala itulah langsung dibuang dengan berbagai macam tuduhan. Kamu hendak merubah agama, membuat kerusakan. Anak-anak kami biasa manut kepada kami, ketika kamu datang berani membantah kepada kami, sehingga kami kesepian, gak punya anak, turun sekolah kami menjadi sepi dan macem-macem. Itu lagi tentang kronologi kebatilan. Itu dari masa ke masa ya ngono kuwi. Nabi Adam baik. Turun generasi yang ke-10 masih ada Yahus, Ya'uq, Suwa' dan Nasr. Ketika meninggal dipatungkan, semakin rawan. Nabi Nuh datang katanya gila. Loh, sama. Di keluarga Firaun juga sama. Di sana pernah dakwah luar biasa oleh Nabi Yusuf. Ketika meninggal berganti generasi, Nabi Musa melanjutkan, sama. Di Quraisy juga sama. Ka'bah bangunan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Berganti generasi ternyata berubah menjadi patung-patung mengelilingi. Ketika Nabi kita datang, sama ujung-ujungnya. Organisasi di Indonesia yang awalnya betul-betul dikenal sunnah, ketika berganti generasi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, apa yang terjadi sekarang?
Sudah beda. Memang begitu. Organisasi A, organisasi B, organisasi C, begitu. Kesana gitu. Itu kronologi kebatilan. Kronologi kebatilan itu dari masa ke masa itu sama. Makanya kita jangan fanatik organisasi golongannya, tapi kembali kepada intisari ilmunya itu sendiri, yang tidak akan merubah sehingga nanti menjadi umatan wasaton, umat pertengahan, la jafa walau gulu, wal ifrat walau tafrid, nggak nambah nggak ngurangi, tapi apa adanya. Ini yang harus dipegang. Siapapun memegangnya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dituduh katanya merubah tradisi. Apa yang kamu bawa itu aneh-aneh, memecah belah umat, dan berbagai macam tuduhan yang ada. Berikutnya nomor 2, langkah-langkah jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu ketika melihat yang hak itu mereka nggak diam. Mereka itu punya langkah-langkah untuk memenangkan keyakinannya. Kita akan melihat langkah-langkah mereka itu apa. 1, melemparkan tuduhan. Mesti itu. Melemparkan tuduhan itu mesti. Di antaranya menuduh katanya mengganti keyakinan, mengganti agama, mengganti tradisi, bikin kerusakan. Itu intisarinya melemparkan tuduhan. Langkah nomor 2 adalah penggembosan kekuatan. Langkah mereka itu yang kedua, mengadakan penggembosan kekuatan. Lalu langkah mereka yang ketiga adalah tebar makar, puncaknya pembunuhan. Yang ketiga, tebar makar, puncaknya pembunuhan. Itu langkah-langkah orang jahiliyah yang dari masa ke masa selalu ada. Makanya kita diwaspadakan supaya melek keadaan, sehingga kita akan selalu siaga untuk menang jaya atau mati syahid. Makanya kita diberitahu. Itu langkah-langkah orang jahiliyah, kita diberitahu. Yang pertama, melemparkan tuduhan. Semacam-macam tuduhan, semacam-macam. Silahkan dikoleksi sendiri, dan masing-masing punya pengalaman dari dewi. Silahkan dikoleksi. Ujung-ujungnya adalah dituduh tukang sihir, gila, merubah agama, keyakinan, neko-neko, bener-bener dewi, tukang nyalah-nyalah nih, kelompok ekstrim, kelompok radikal, dan macam-macam. Ujung-ujungnya adalah katanya mengganti agama. Agamamu nggak cocok dengan budaya ketimuran. Itu adalah agama yang diintervensikan, agama penjajah, butuh untuk disingkirkan. Yang pantas jadi nabi itu adalah wong Jawa, mungkin senada dengan itu. Itu melemparkan tuduhan macam-macam. Ternyata bukan itu saja, menggunakan mulut itu parah. Ternyata enggak itu saja, juga mengadakan penggembosan kekuatan. Apa itu? Ya pembunuhan kepada mereka yang berpotensi. Tadi dipanggil, dituduh, dipenjara, atau dibunuh langsung dengan berbagai macam cara, ditabrak, diberikan obat apa, atau macam-macam, atau ada pembunuhan misterius. Gak tahulah itu ketika dikoleksi cara-cara mereka hendak mengeksekusi kayak begitu terlalu banyak. Karena mereka punya program jelas, bunuh anak laki-lakinya, biarkan hidup anak perempuannya. Ini sudah resep Al-Quran, membongkar semuanya. Itu mengadakan penggembosan kekuatan. Kemudian yang ketiga, mereka menebar makar, yang puncaknya adalah mengadakan pembunuhan. Berapa banyak nabi yang dibunuh, dai yang dibunuh, ulama-ulama yang dibunuh, dengan aneka ragam tuduhan yang dilemparkan mereka. Berikutnya, langkah-langkah perjuangan. Apa itu langkah-langkah perjuangan? Nah, masing-masing itu punya langkah. 1, benar keilmuan.
Nomor 2, dakwah di segala lapisan. Nomor 3, kelahiran generasi Rabbaniyan. Yang keempat, mental militan. Nomor 5, tahan ujian. Nomor 6, doa pembentengan. Ini setidaknya langkah yang supaya kita miliki. Andaikan nggak semuanya apa yang terbacakan sudah cukup menjadi bekal. Ini langkah-langkah perjuangan yang dengan langkah ini dijamin menang. Karena sejalan dengan kemauan Allah Rabbul Alamin. Apa tadi yang pertama? Benar keilmuan. Makanya kita bukan sembarang ngaji. Kayak sembarang ngaji gitu, raka-karuan nanti macamnya. Maka kembali kepada ilmu yang benar, dengan manhaj yang benar. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Duduk di majelismu, kuasai bahasa Arab, baca kitab. Peninggalan ulama tempo dulu. Bila kita sebagai orang tua belum mampu, anak kita siapkan, cucu kita siapkan. Anak diwirana, ya anak tonggoni. Yang jelas itu ilmu itu harus benar dulu. Nomor 2, dakwah segala lapisan. Dakwah segala lapisan, kembangkan dakwah. Penuhi ruangan udara itu dengan dakwah, sehingga mereka mendengarkan dakwah langsung atau melewati sosial media yang mereka punya alat penangkap dengan handphone yang ada. Penuhi dakwah, sehingga ketika mereka membuka video-video yang ada, itu dakwah ada di situ. Semoga saja mereka nanti sempat membuka, mendengarkan satu kata kok tertarik, nanti akan menyelami. Suguhkan saja di semua media, karena itu barang yang mubah. Apabila yang baik-baik itu mengisi dengan full, dan itu berulang-ulang disampaikan, seolah mata pun juga akan melihat, karena yang jelek pun juga akan bosan. Nah begitu, yang jelek pun juga akan bosan. Kenapa? Manusia memang punya sifat bosan. Aku minum khamar bosan, aku rasan-rasan bosan, aku zina bosan, saya merampok bosan. Kenapa? Enggak menenteramkan jiwa. Mereka nanti akan cari pilihan yang lain. Nanti akan masuk video yang baik, misalnya seperti itu. Itu dakwah ke segala lapisan, dengan segala cara, televisi, radio, surat kabar atau apa. Terus kembangkan dakwah, buku-buku kita berbagi, kita fotokopi, kita punya teman, aku duwe buletin, fotokopi demne konconi, atau dengan di-share tulisan ini itu, kajian ini itu. Tentunya itu adalah dakwah di segala lapisan. Yang ketiga, kelahiran generasi Rabbaniyan. Generasi Rabbani artinya yang sudah menikah masih berpotensi punya anak dikehni dan dididik yang apik, aja akeh tok. Akeh tok ya manuk anaknya akeh. Jadi bukan pendukung dakwah, tetapi sebatas bertasbih. Anak yang banyak yang Rabbani. Rabbani itu dengan 3 ciri: ilmunya mateng, amalnya sah, bergaul, memberi maslahat dengan dakwah, itu Rabbani. Makanya kaderisasi itu penting. Didirikan lembaga pendidikan dari Raudhatul Atfal, pendidikan anak-anak, ibtidaiyah, mutawasithah, sanawiyah, dan seterusnya. Sehingga nanti generasi yang ada nanti adalah generasi yang sudah betul-betul terdidik, yang tua mati, yang muda mengganti. Itu langkah yang ketiga, kelahiran generasi Rabbani. Yang keempat, memiliki mental militan, siap berjuang. Ketika dia punya apa itu modal berjuang, punya waktu, tenaga, harta, pokoknya jadi orang yang bermental militan. Makanya siapa yang sahamnya itu dengan mensumbangkan harta, monggo. Aku golek duit penak, tak gede gedung lantai 10, pamane ngono lho nggih. Kendaraannya tak siapi. Itu termasuk memiliki mental militan. Masing-masing punya saham, silahkan.
yang punya saham sebagai guru, sebagai tenaga pembantu, sebagai pendana, pembikin gedung, itu namanya memiliki mental militan. Supaya semua itu kompak jadi satu. Karena orang-orang yang ada di sekeliling Nabi Islam itu adalah memiliki keahlian dewi-dewi. Semuanya jadi satu mengerucut mendukung dakwah, akhirnya berjaya. Yang kelima, tahan ujian. Kenapa? Siapapun akan diuji. Enggak ada pejuang tidak diuji. Maka prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Enggak usah keronto-ronto. Oh, aku saiki ngaji nek nggenmu karo tanggoku malah dicacati ya, dirasani dikucil nih. Jangan menyalah-nyalahkan induk kajiannya. Memang siapapun itu akan diuji. Memang Allah itu ketika mencintai hambanya itu akan diuji. Bila punya kejelekan diuji supaya gugur, diberitahu. Bila punya kewajiban kebaikan dikembangkan, jangan nanti nggak membawa dosa-dosa. Makanya itu harus tahan ujian. Kemudian yang keenam, doa pembentengan. Termasuk Nabi Musa tadi kan doakan ya, ketika diancam-ancam. Tapi tadi Nabi Musa doanya apa? Inni uttu bi rabbi adza ya'udzu. Uttu beristi'adzah. Itu kunci. Sabar, takwa, doa jangan ditinggalkan. Kita pun juga setiap berkarya itu doa. Berangkat kajian dari rumah, apa tadi doanya? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Senten wau sing lali ramuni donge dilekne getun, ayo angkat tangan. Wah kok lali temen kayak kudaran tunggu. Donge dilekne, aku akeh laline. Ayo angkat tangan. Kada, alhamdulillah kelingan kabeh, luar biasa nih loh ya. Alhamdulillah akhirnya selamat sampai di sini, nggak ada halangan. Kenapa? Sudah dilindungi oleh Allah. Kadang jalan di tempat sepi sendirian. Apakah setiap orang itu menempuh perjalanan cari ilmu itu mesti enek rombongan nih? Gak ada jaminan. Kadang enek, kadang ora. Dan Nabi pun juga sering sendiri. Kadang kondisi sendiri kayak begitu dimanfaatkan mereka. Maka supaya kita dilindungi oleh Allah, maka ketika ada gelagat, ada orang yang ngintil, itu mesti terjadi. Maknanya berpotensi terjadi. Itu kesempatan mereka. Nabi kita kan pernah kan pulang dari perang hanya ditemani oleh Ammar bin Yasir dan Hudzaifah. Itu termasuk sendiri itu. Tapi itu parade militer kok cuma 3 orang, itu kan masuk kategori sendiri. Itu belasan tuh ngempong bertopeng nyergap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dengan sebab kecekatan Ammar mereka bisa dihalau. Nabi SAW menyebutkan nama mereka satu persatu. Hudzaifah mencatat siapa mereka. Makanya kita itu butuh doa. Termasuk ketika berangkat hijrah ke Madinah kan juga selalu full doa. Yang Abu Bakar kadang di depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Kenapa? Memantau kondisi. Itu rawan dikejar musuh. Akhirnya Suraqah bin Malik pun juga bisa mengejar. Tetapi begitu dekat, kaki kudanya depan ambles. Ketika diangkat, ada asap membubung. Ajaib. Ngejar lagi. Begitu dekat, kaki depan ambles, terpelanting. Berulang-ulang. Abu Bakar bingung. Tapi Nabi saya itu tenang saja. Kenapa? Di sana ada doa perlindungan. Itu menjadi kunci. Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat sepanjang perjalanan. Apa di antara doanya? Allahumma inni naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Siapa dengar sekali hafal? Angkat tangan. Fadhil. Masya Allah, ini ada sedekah dari donatur. Semoga sebagai pengokoh hafalannya. Kepada jamaah secara umum, mungkin terjemahannya opo? Aku orang tahu-tahu mau terjemahannya, terus ya ora apa, enggak ngerti terjemahannya. Apa ngangen-ngangen rong gathuk. Siapa yang tahu terjemahannya?
jamaah umum. Cah pondok kira-kira ya kira-kira tapi ya mbuh. Jenenge wong ngira kadang bener ya salah. Belum ada? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya naj'aluka menjadikanmu fi nuhurihim di leher mereka. Ya Allah, jenengan tekek tiang niku, kendalikan lehernya. Saya jadikan kau di leher mereka. Wong lek ditekek mana wae kados tekek ditekek lho nggih. Nyekel tekek cekel gulune terus pundi? Bebek cekel gulune, caranya nyekel memang begitu. Cekel buntute ya ra karu-karuan nanti. Leher kuasai. Ya Allah, ku jadikan kau di leher mereka. Bila Allah sudah mengabulkannya, wah mudah. Wa na'udzubika min syururihim, dan saya memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan mereka. Akhirnya Saroh ketika diganggu raja dolim, Nabi Ibrahim nggak bisa membantu, kan juga diselamatkan, kan juga isti'adzah. Usaha yang paling gede doa itu, dianggap lemah. Itu kekuatan yang luar biasa itu. Kekuatan yang luar biasa. Nah begitu. Itu tadi langkah-langkah yang diambil. Maka siapa yang memegang langkah ini nanti pasti akan dilindungi. Itu langkah perjuangan, yaitu benar keilmuan, dakwah di segala lapisan, kelahiran generasi Rabbanian, mental militan, tahan ujian, doa pembentengan. Pada kelas Iqdad 1 gak usah diwaca tulisane 6 poin tadi, sing apa sapa angkat tangan. Wadul. Pertama, benar keilmuan. Kedua, dakwah di segala lapisan. Nah, Tiga, generasi Rabbani. kelahiran generasi Rabbanian. Terus Keempat, mental militan. Masya Allah. Terus Kelima, tahan ujian. Masya Allah. Terus Enam, doa pembentengan. apa doanya tadi? Najah. Terus Allahumma naj'aluka bi nuhurihim. Terus wa na'udzubika min syururihim. Masya Allah, mah hafal. Fadal kesini. Ayo ikhwah, azza wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutupkan, mungkin ada tanggapan, disilahkan. Siapa pertanyaan nanti membuka wawasan lebih luas, masih ada 1 lembar. Fadl. Ayo sapa sing tekok iki. Membuka wawasan lah ya. Sehingga lebih luas. Kayak belum ada, demikian. Semoga jadi tabungan ke depan, nanti ada yang lain sehingga akan berkembang. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.